Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Irfani. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari dinamika atmosfer, subtopik klasifikasi iklim, lebih khususnya yaitu iklim matahari, Pisces, Koppen, dan Junghun. Langsung saja, yang pertama, pengertian dari iklim sendiri merupakan keadaan rata-rata cuaca pada wilayah yang relatif luas dan pada waktu yang relatif lama. Ada beberapa klasifikasi iklim yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah iklim matahari, yaitu berdasarkan letak astronomis dan intensitas penyinaran matahari. Kemudian iklim Pisces yang berdasarkan letak daratan dan lautan. Kemudian iklim Junghun berdasarkan ketinggian tempat dan jenis tanaman budidaya. Dan yang terakhir adalah iklim Koppen berdasarkan suhu dan curah hujan suatu wilayah. Yang pertama adalah iklim matahari, pembagiannya berdasarkan lintang dan intensitas penyinaran matahari. Ada 4 pembagian iklim matahari, yaitu iklim tropis, subtropis, iklim sedang, dan iklim kutub. Pembagiannya akan kita jelaskan satu persatu dalam slide berikutnya. Yang pertama, iklim tropis. Karakteristiknya berada pada wilayah 23,5 derajat lintang utara hingga 23,5 derajat lintang selatan pada garis merah berikut. Suhu udara rata-rata tinggi, berkisar pada 18 sampai 22 derajat Celcius. Curah hujannya tinggi, mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Tekanan udara rendah dan perubahannya secara teratur. Wilayahnya pada Asia Tenggara, sebagian Asia Selatan, Australia bagian utara, Afrika Tengah, Amerika bagian tengah, sebagian Amerika Selatan, dan beberapa wilayah di kawasan tropis lainnya. Selanjutnya, iklim subtropis. Karakteristiknya wilayahnya pada 23,5 derajat hingga 40 derajat lintang utara atau di lintang selatan, ada pada garis merah berikut. Suhu rata-rata pada musim dingin sekitar -3 derajat Celcius hingga 18 derajat Celcius, dan saat musim panas bisa mencapai 30 derajat Celcius. Curah hujan sedikit atau kita sebut dengan iklim kering. Ada 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Wilayahnya pada sebagian Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, Australia Tengah dan Selatan, Eropa, Amerika Utara bagian selatan, dan Amerika Selatan. Iklim sedang. Karakteristiknya wilayahnya pada 40 derajat hingga 66,5 derajat baik di lintang utara ataupun lintang selatan, seperti pada garis merah berikut. Amplitudo suhu harian kecil, tekanan udara sering berubah hingga arah angin sering berubah dan tidak menentu, dan sering terjadi angin siklon atau badai secara tiba-tiba. Amplitudo suhu tahunan besar. Kemudian wilayahnya itu pada di USA, Kanada, Chile, dan Argentina bagian selatan, Eropa bagian tengah, Asia Timur, dan Asia Tengah. Selanjutnya iklim kutub. Karakteristiknya wilayahnya pada lingkar kutub, yaitu 66,5 derajat hingga 90 derajat baik di lintang utara ataupun lintang selatan. Suhu sangat dingin dan mempunyai salju abadi. Terdapat iklim tundra dan iklim es. Wilayahnya di sekitar lingkar kutub utara, Siberia, Skandinavia, Alaska, Greenland, serta kutub selatan atau Antartika. Selanjutnya yaitu klasifikasi iklim Pisces berdasarkan letak daratan dan lautan. Klasifikasinya, kalau kita melihat dari iklim Pisces, maka kita perlu melihat dari peta atau posisi sebuah daratan terhadap lautan, baik di pinggir laut ataupun di tengah-tengah daratan atau benua. Yang pertama, iklim maritim atau samudra atau iklim laut. Suhu rata-rata tahunan rendah, amplitudo harian kecil, terletak di dekat pantai atau berbentuk kepulauan. Seperti yang ditunjukkan dalam kursor berikut ini, ada kawasan Jepang, Filipina, termasuk di Indonesia. Ya, di Asia Tenggara ini banyak yang memiliki iklim maritim karena berada di tepi laut atau samudra. Kelembapan udara tinggi, banyak awan, hujan, dan sering terjadi badai. Wilayahnya yaitu negara-negara sekitar Asia Pasifik, Asia di sekitaran Pasifik. Iklim kontinen atau darat. Amplitudo suhu harian sangat besar, sedangkan untuk tahunan kecil. Bersifat kering, curah hujan sangat sedikit, terletak di tengah benua, wilayahnya yaitu di tengah Australia, ya, di tengah-tengah benua Australia, dan di Asia Barat, di Asia
tengah dan di kawasan tengah-tengah benua Amerika. Klasifikasi iklim fisik selanjutnya yaitu adalah iklim dataran tinggi atau ugahari. Amplitudo suhu harian tinggi, pada siang hari itu panas dan malam hari dingin, terletak di dataran tinggi atau pegunungan tinggi. Kelembaban udara rendah, wilayahnya di dataran tinggi Tibet, pegunungan Alpen, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dan pegunungan Jayawijaya, serta di kawasan-kawasan pemukiman dataran tinggi atau pegunungan tinggi yang lainnya. Contohnya seperti ini dataran tinggi Dieng yang pemukimannya berada di kawasan ketinggian dataran tinggi. Selanjutnya adalah iklim muson atau iklim musim, dipengaruhi oleh angin yang bertiup berbeda pada tiap periode waktu tertentu. Contohnya wilayah Asia Tenggara yang dilalui oleh angin muson barat yang membawa uap air sehingga menyebabkan musim penghujan, dan angin muson timur yang bersifat kering dan menyebabkan musim kemarau. Ini adalah kawasan Asia Tenggara yang terutama di Indonesia yang dilalui oleh angin muson, baik angin muson barat dan angin muson timur, yang menyebabkan dua musim yaitu penghujan dan kemarau. Selanjutnya adalah iklim Köppen yang diklasifikasikan berdasarkan suhu dan curah hujan. Berikut adalah peta dari iklim Köppen di dunia. Ada beberapa kode unik yang digunakan untuk menjelaskan atau menamakan iklim Köppen menggunakan kode huruf. Untuk memudahkan kita dalam mengamatinya, kita perlu mencermati tentang kode huruf iklim Köppen menggunakan kombinasi 3 huruf iklim Köppen. Huruf yang pertama merupakan tipe utama. Huruf kedua adalah pengaruh hujan. Huruf yang ketiga adalah suhu udara. Huruf yang pertama merupakan nama iklim utama dunia, menggunakan huruf kapital atau besar. Tipe A merupakan hutan hujan tropis. Tipe B iklim kering, tipe C iklim sedang, tipe D iklim dingin, dan tipe E merupakan iklim kutub. Untuk kombinasi huruf yang kedua menjelaskan tentang pengaruh hujan menggunakan huruf kecil. F kecil selalu basah atau sangat basah, M kecil sedang, ini digunakan khusus untuk tipe A. Kemudian W kecil kering, yaitu bulan kering di musim dingin. Kemudian S kering, bulan kering di musim panas. Klasifikasi iklim Köppen pertama iklim A, tropis, AF, yaitu iklim tropis basah. Kawasannya di Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, dan Papua di Indonesia ya. AM iklim tropis sedang atau iklim musim atau muson, berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. AW iklim tropis kering atau jenis vegetasinya adalah sabana yang berada di kawasan Nusa Tenggara. Iklim B atau kering, ada dua jenisnya, itu adalah PS, iklim stepa atau padang rumput, kemudian BW yang merupakan iklim gurun. Iklim C atau sedang, CS sedang, iklim sedang di musim panas kering, kemudian iklim sedang di musim panas dingin kering, kemudian iklim sedang yang lembab untuk yang CF. Iklim D dingin, DW iklim dingin kering, kemudian TF iklim dingin lembab, dan yang terakhir yang akan saya jelaskan tentang iklim Köppen di sini itu adalah iklim E, iklim kutub, ET yaitu iklim es tundra, dan ES merupakan iklim es salju abadi. Untuk pembagian kawasannya kita bisa cermati langsung pada kawasan-kawasan yang ada di peta iklim Köppen berikut. Klasifikasi iklim yang terakhir itu adalah iklim Junghun yang diklasifikasikan berdasarkan ketinggian dan tanaman budidaya. Langsung saja kita langsung pada lihat pengamatan pada iklim Junghun, yaitu pada pertama zona panas, ketinggiannya 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut, suhu rata-rata 26,3 hingga 22 derajat Celcius. Tanamannya karet, coklat, tembakau, karet, tebu, jagung, padi, dan kelapa. Kemudian naik lagi zona sedang, ketinggian 600 hingga 1500 meter di atas permukaan laut, suhu rata-rata 22 hingga 17,1 derajat Celcius, tanaman budidaya kopi, kina, karet, dan teh. Naik lagi pada ketinggian 1500 hingga 2500 yaitu zona sejuk, suhu rata-rata 17,1 hingga 11,1 derajat Celcius, tanaman budidaya kopi, kina, sayuran, dan pinus. Kemudian naik lagi pada ketinggian 2500 meter di atas permukaan laut hingga seterusnya, yaitu adalah zona dingin.
Tanaman budidaya itu hanya ada lumut saja dengan suhu rata-rata 11,1 hingga 6,2 derajat Celcius. Ada klasifikasi iklim selanjutnya yaitu iklim Smith-Ferguson dan iklim Oudemans. Nanti akan saya buatkan video lebih khusus karena di sini akan ada penjelasan tentang perhitungan-perhitungan bagaimana kita mencari bulan basah dan bulan kering berdasarkan masing-masing jenis iklim baik di Smith-Ferguson ataupun Oudemans. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dari YouTube saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.